Selamat datang di video pembelajaran seni budaya kelas 11. Tonton video ini hingga akhir dan jangan lupa untuk subscribe. Pada video ini kita akan membahas tentang materi mengenal instrumen musik modern. Selamat belajar. Baiklah, kita akan melihat materi pada video kali ini, dan kita akan bahas tentang klasifikasi instrumen musik. Di sini kita akan mengelompokkan alat-alat musik menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan sumber bunyi, cara memainkannya, dan yang terakhir adalah fungsi dan peran dari alat musik tersebut. Dalam permainan musik modern, tentunya alat musik yang digunakan sebagai pengiring menggunakan alat musik modern itu juga. Dari perkembangannya, alat musik modern sampai sekarang mempunyai banyak sekali jenisnya. Berikut beberapa alat musik modern yang paling populer dan paling sering digunakan dalam permainan musik modern, yaitu gitar, bass gitar, drum, keyboard, biola, harmonika, trompet, saksofon, dan lain-lain. Kita lihat pengelompokan alat musik yang pertama, yaitu dikelompokkan berdasarkan sumber bunyinya. Artinya di sini dari seluruh alat musik kita akan mengelompokkan alat musik ini berdasarkan sumber bunyi dari alat tersebut. Bunyinya berasal dari mana? Apakah dari bahan tersebut, senar, dawai, kulit, atau yang lainnya? Yang pertama disebut dengan istilah idiofon. Idiofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari bahan pembuat alat musik tersebut atau bahan dasarnya. Contoh, gong, kajon, simbal, lirabel, dan lain-lain. Kita lihat contohnya dari kajon. Kajon terbuat dari kayu, kayu tersebut dipukul dan kayu tersebut nantinya yang akan menghasilkan bunyi. Maka jenis seperti ini disebut dengan idiofon. Kelompok yang kedua berdasarkan sumber bunyi adalah aerofon. Aerofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari hembusan udara pada rongga di alat musik tersebut, baik itu nanti ditiupkan atau getaran udara di dalam alat musik tersebut. Contoh, ada alat musik harmonika, recorder, klarinet, pianika, saksofon, flute, trompet, dan lain-lain. Contoh, pada saat kalian meniup recorder, udara tersebut akan bergetar di dalam rongga alat musik recorder tersebut, dan itulah nantinya yang akan menghasilkan bunyi, disebut dengan kelompok aerofon. Berikut kelompok yang ketiga adalah kelompok kordofon. Kordo artinya adalah dawai atau senar. Maka alat musik jenis kordofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar yang dibentangkan pada alat musik tersebut. Contoh, biola, gitar, banjo, cello, tambah lagi harpa, grand piano, bass akustik. Kenapa grand piano dikatakan tergolong dalam kelompok kordofon? Karena di dalam grand piano tersebut terdapat senar yang terhubung dengan tiap-tiap tutsnya, yang mana nanti senar tersebutlah yang akan menghasilkan bunyi untuk piano tersebut. Berbeda nanti halnya dengan keyboard. Jenis yang keempat, membranofon. Dari katanya kita bisa lihat di sini membran artinya adalah kulit. Maka membranofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari selaput atau membran yang direnggangkan pada alat musik tersebut. Contoh, drum set, djembe,
bongo, konga, darabuka, tabla, dan timpani. Serta masih banyak lagi alat musik lainnya yang tergolong ke dalam membranophone. Seperti djembe, ada kulit yang dibentangkan pada alat musik djembe ini, dan kulit tersebut yang kita pukul sehingga kulit tersebutlah yang menghasilkan bunyi untuk alat musik djembe ini. Inilah yang disebut dengan membranophone. Yang kelima, elektrophone adalah alat musik yang sumber bunyinya dibangkitkan oleh tenaga listrik atau elektronik. Jadi alat musik ini bisa berbunyi atau bisa menghasilkan bunyi apabila sudah terhubung oleh listrik. Contoh, keyboard, electric guitar, electric bass, turntable, pad drum, dan synthesizer. Nah, berikutnya kita akan melihat kelompok yang kedua, yaitu alat musik tadi dilihat dari cara mereka dimainkan. Yang pertama, alat musik tiup. Di sini alat musik tiup menghasilkan suara sewaktu suatu kolom udara di dalamnya digetarkan. Tinggi rendah nada ditentukan oleh frekuensi gelombang. Tinggi rendah nada dihasilkan atau ditentukan oleh frekuensi gelombang yang dihasilkan. Tinggi rendah nada ditentukan oleh frekuensi gelombang yang dihasilkan terkait dengan panjang kolom udara dan bentuk instrumen. Sedangkan timbre dipengaruhi oleh bahan dasar, konstruksi instrumen, dan cara menghasilkannya. Contoh alat musik ini adalah trompet dan saksofon. Yang kedua adalah alat musik pukul. Alat musik pukul menghasilkan suara sewaktu dipukul atau ditabuh. Alat musik pukul dibagi menjadi dua, yakni bernada dan tidak bernada. Bentuk dan bahan bagian-bagian instrumen serta bentuk rongga getar jika ada akan menentukan suara yang dihasilkan oleh instrumen tersebut. Contohnya adalah kolintang. Kolintang adalah jenis alat musik pukul yang bernada. Contoh berikutnya adalah drum, alat musik pukul yang tidak bernada. Yang ketiga adalah alat musik petik, menghasilkan suara ketika senar digetarkan melalui dipetik. Tinggi rendah nada dihasilkan dari panjang pendeknya dawai atau bilah atau fret ataupun ketebalan dari senar tersebut. Contoh alat musik di sini adalah gitar dan kecapi. Yang keempatnya adalah alat musik gesek, menghasilkan suara ketika dawai digesek oleh alat bantu penggeseknya. Tinggi rendah nada dihasilkan dari panjang pendek senar atau ketebalan senar. Contoh alat musiknya adalah biola, cello, dan rebab. Namun di sini ada lagi jenis kategori berdasarkan cara mainkannya, yaitu alat musik ditekan. Sebenarnya alat musik tekan tidak termasuk kategori manapun. Namun cara menekan rupanya menjadi bagian dari sistem menghasilkan bunyi yang diinginkan. Alat musik tekan memiliki 3 jenis, yaitu menekan untuk memukul, menekan untuk meniup, dan menekan untuk mengaktifkan sistem elektronik. Jadi kalau boleh dikategorikan alat musik tekan antara lain piano akustik, yaitu menekan untuk memukul senar di dalamnya. Organ akustik, yaitu menekan untuk meniup udara untuk menghasilkan bunyinya. Akordeon, menekan untuk meniup. Dan yang terakhir adalah keyboard elektrik, yaitu menekan untuk mengaktifkan sistem elektroniknya. Jadi kelompok yang kedua adalah alat musik dikelompokkan berdasarkan cara memainkannya, yaitu ada tadinya dipukul, dipetik, digesek, ditiup, dan tambahan lagi adalah ditekan. Kelompok ketiga adalah kita lihat alat musik tadi berdasarkan fungsinya. Setiap alat musik memiliki fungsi yang khas sehingga keberadaannya memberi warna tersendiri dalam karya musik yang dihasilkan dan menjadikan karya musik lebih menarik dan indah untuk didengar. Karakteristik instrumen musik berdasarkan fungsi ada 3, yaitu yang pertama alat musik melodis.
Alat musik melodis artinya adalah alat musik yang dapat berfungsi untuk menghasilkan melodi dalam suatu lagu. Contoh, biola, harmonika, recorder, saksofon, klarinet, piano, keyboard, gitar, dan lain-lain. Apapun alat musik yang bisa menghasilkan melodi. Yang kedua adalah alat musik harmonis. Alat musik harmonis adalah alat musik yang memainkan akor atau hanya mengiringi melodi dalam suatu lagu. Contoh keyboard, piano, gitar, gitar bass, dan lain-lain. Atau apapun alat musik yang bisa memainkan akor atau kunci. Yang ketiga adalah alat musik ritmis. Kelompok alat musik ritmis ini adalah alat musik yang berfungsi sebagai pengatur tempo dan pembentuk beat atau ketukan pada suatu lagu. Contoh, drum, kajon, tamborin, triangle, dan gendang, serta beberapa jenis alat musik ritmis lainnya. Berikut akan saya tampilkan sebuah video sederhana yang memperlihatkan fungsi dari alat musik melodis, harmonis, dan ritmis. Silakan ditonton. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalian. Assalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya.